Bab 158. Keluarga He. Kingston Jiang menarik Klu Tang keluar dari apotik Firma. Kingston Jiang juga bingung. Bukankah hanya ingin membeli ginseng, kenapa sampai membuat masalah sebesar ini? Setelah keluar dari apotik, di jalan, Klu Tang tiba-tiba membuang tangan Kingston Jiang dan mengulurkan tangan putih kecilnya. Bawa keluar. Kingston Jiang terkejut sejenak, dan bertanya, apa? Jangan berpura-pura padaku. Jangan pikir aku tidak melihat ide hitam yang kamu ambil sebelumnya. Kingston Jiang mengeluarkan ide naga hitam dan Klu Tang mengambilnya dalam sekejap. Panglima Belantara Selatan. Melihat beberapa kata di sertifikat, dia terkekeh. Apa yang kamu tertawakan? Kingston Jiang, tidakkah kamu terlalu membosankan? Jika membuat sertifikat palsu yang bagus dan juga harus sesuai dengan persyaratan. Untuk apa kamu membuat sertifikat Panglima Belantara Selatan? Kingston Jiang menyentuh hidungnya. Sebelum dia bisa berbicara, Klu Tang berjalan ke tempat sampah dan membuang ID-nya. Kamu. Kingston Jiang membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Klu Tang menasihati, kurangi melakukan hal-hal tak baik ini. Membuat ide palsu, bahkan ide tentara, ini adalah kejahatan besar. Oh, aku mengerti. Kingston Jiang tak berdaya, melirik tempat sampah, diam-diam mengingat lokasi jalan ini, dia akan meminta Thomas Ni untuk mengambilkannya untuknya. Di samping itu, Klu Tang mengulurkan tangan lagi. Ah, tidak ada, aku hanya membuat satu sertifikat palsu, tidak ada lagi. Jarum perak. Oh. Kingston Jiang mengeluarkan segenggam besar jarum perak, sekitar 50 jarum. Klu Tang mengambil jarum perak dan melihat dari kanan dan kiri, ini hanyalah jarum perak biasa, tidak ada yang istimewa. Dengan keraguan di wajahnya, dia bertanya, ini. Kingston Jiang terkekeh, aku juga seorang mahasiswa kedokteran, jadi bawa beberapa jarum perak untuk berjaga-jaga. Omong-omong, sebelumnya, Kingston Jiang tahu apa yang ingin dikatakan Klu Tang, jadi dia mengambil jarum perak dan memasukkannya ke dalam tubuhnya sementara saat Klu Tang tidak memperhatikan. Klu Tang hanya merasakan kesemutan di dadanya. Mati rasa ini menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan, dia bahkan tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulutnya. Kingston Jiang tersenyum, dengan cepat mengeluarkan jarum perak, dan berkata, sesederhana itu. Klu Tang tercengang. Bukankah ini luar biasa? Jarum perak memiliki efek magis. Setelah beberapa saat, Klu Tang bereaksi dan bertanya, bagaimana cara melakukannya? Kingston Jiang menjelaskan sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Ini adalah beberapa titik akupuntur, selama kamu memahaminya, kamu dapat melakukannya. Sesuka hati. Klu Tang memutar matanya. Dapat melakukannya jika mengetahuinya, bukankah jika seperti itu seluruh tabib Medical Street Jiangzhou bisa melakukannya? Namun, dia belum pernah mendengar bahwa seseorang dapat membuat seseorang mati rasa dengan jarum perak. Dia hanya melihat ini di serial TV seni bela diri. Kingston Jiang tersenyum tipis, tanpa banyak penjelasan. Karena Klu Tang bukan spesialis ini, dia tidak akan mengerti bahkan sudah diberitahu. Dia tidak menjelaskan, mengubah topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana sekarang, kita belum membeli hadiah. Haruskah pergi dengan tangan kosong? Klu Tang memeriksa waktu. Ini sudah jam 10 pagi. Dia tidak terburu-buru, berencana untuk pergi ke kediaman He dulu. Karena ulang tahun nenek adalah besok. Setelah pergi ke keidaman He, saat sore baru keluar lagi. Jika masih tidak berhasil, maka saat malam dia akan kembali ke Jiangzhou dan membelinya di Jiangzhou. Kembali lagi saat pagi pun masih sempat. Lagi pula, hanya membutuhkan lebih dari 2 jam untuk berkendara kembali. Ayo jalan, pergi ke kediaman He dulu. Oke. Kingston Jiang mengangguk. Keduanya berjalan menuju tempat parkir terdekat. Saat melewati toilet umum, Klu Tang berkata, aku pergi ke kamar mandi. Dengan itu, dia berlari menuju toilet umum.
Kingston Jiang memanggil James Huo. Kak Kingston, apakah masalahnya sudah ditangani? Ya, Kingston Jiang menjawab, sudah diproses. Oh ya, itku dibuang oleh istriku. Kamu telepon Thomas Ni dan memintanya untuk mengambilnya untuk aku lalu bantu aku menyimpannya. Ya, di mana itu? Kingston Jiang mengatakan lokasinya. James Huo menutup telepon dan menelepon Thomas Ni. Segera Klutang keluar. Keduanya pergi ke tempat parkir bersama. Melajukan mobilnya dan bergegas menuju kediaman He. Ketika Thomas Ni menerima telepon dari James Huo, dia tidak berani mengabaikan, dan berjalan menuju tempat sampah yang disebutkan oleh James Huo dan dia sendiri langsung mengaduk-aduk tempat sampah. Adegan ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Hei, ini jenderal berbintang 1. Apa yang dia lakukan? Melihat-lihat tempat sampah. Benarkah? Banyak orang yang lewat tercengang. Thomas Ni mengabaikan komentar bisik-bisik dari orang yang lewat. Segera dia mengeluarkan dokumen hitam dari tempat sampah, membukanya dan sesaat menghela napas. Istri komandan sangat besar hati. Ide naga hitam tertinggi dibuang begitu saja ke tempat sampah. Klutang tidak tahu ini. Menurutnya, Kingston Jiang baru saja membuat ide palsu. Untuk berjaga-jaga, dia langsung membuangnya. Setelah mengemudi selama lebih dari 1 jam, Kingston Jiang akhirnya datang ke kediaman He. Keluarga He tidak tinggal di daerah perkotaan, tetapi di daerah pedesaan yang relatif terpencil. Meskipun merupakan desa pedesaan, rumah keluarga He adalah villa mandiri berlantai 4 dengan area yang luas. Ini adalah villa yang dibangun sendiri. Ada banyak mobil yang diparkir di pintu masuk villa. Keluarga He juga merupakan keluarga besar. Karena wanita tua dari keluarga He akan merayakan hari ulang tahunnya, keluarga He yang pergi datang satu demi satu. Pada saat ini, banyak orang mengerumuni Ferrari merah. Dan Klantang memasang ekspresi di wajahnya. Setiap kali datang ke rumah nenek, dia selalu dipandang rendah. Sekarang, akhirnya dia bisa percaya diri. Kak Klantang, ajak aku berjalan-jalan sore ini. Aku belum pernah naik mobil kelas atas seperti itu. Haha, itu gampang, itu gampang. Klantang tersenyum cerah. Dia menepuk pundak seorang pria berusia 20-an dan berkata sambil tersenyum, bergabung dengan kakak sangat diperlukan untuk kentunganmu. Kamu tidak tahu, keluargaku benar-benar berkembang sekarang. Ayahku memegang 50% dari perusahaan Yongli. Sekarang keluargaku bahkan memiliki villa senilai beberapa ratus juta yuan di desa Jingxiu dan saudara perempuanku sedang membangun perusahaannya sendiri. Klantang terus pamer. Anggota keluarga He lainnya mengepung Jasmine He dan Tanner Tang. Jasmine, kamu terhitung sudah bertahan. Ya, aku benar-benar iri. Sebuah villa besar beberapa ratus juta yuan. Ketika kamu pindah ke villa, kamu harus mengundang kami untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, kenapa Klu belum datang? Mulut Jasmine He tidak bisa menutup senyumnya. Perasaan tersanjung ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa dekade, dia akhirnya bisa percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, Klu juga menyetir sendiri. Kekuatan mobilnya sedikit lebih lemah, dan kecepatannya sedikit lebih lambat, tetapi itu akan segera datang. Pada saat ini, Maserati $2 juta melaju dan berhenti di bendungan di depan Villa Independen. Kingston Jiang membuka pintu dan keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Klutang. Sudah sampai. Jasmine He berdiri terlebih dahulu. Yang lain juga ikut bangkit. Kakek, nenek, paman tertua, paman kedua, paman ketiga. Klutang berjalan, tersenyum dan memanggil orang. Tapi Kingston Jiang tidak mengenal siapapun, jadi dia hanya mengikuti panggilan yang keluar dari mulut Klutang. Klu, apakah ini Klu? Keluarga He memandang Klutang, semuanya bingung. Mereka semua tahu seperti apa Klutang, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Tapi dengar-dengar itu sudah membaik. Namun, tidak ada yang menyangka akan menjadi begitu cantik. Kak Klu, saudara ipar.
Di kerumunan, seorang gadis lugu berusia 20-an, mengenakan lengan pendek kasual dan kuncir kuda, berjalan keluar. Dia adalah Clara Hay. Karena neneknya akan berulang tahun, dia meminta cuti terlebih dahulu dan kembali. Oh, siapa yang memiliki mobil sport ini? Itu tidak buruk. Pada saat ini, suara menyindir datang. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka berjalan mendekat dan mulai mengagumi. Klutang berbisik, "Suamiku, ini Aldo Hay, putra Paman. Paman memulai perusahaannya sendiri, yang bernilai miliaran, dan dia juga orang terkaya di keluarga Hay. Aldo Hay sekarang adalah kepala eksekutif perusahaan. Manajer." Ya, Kingston Jiang mengangguk, tidak terlalu terkejut. Bersambung.